Kalau dengar kata Garut, apa sih yang kebayang? Pasti pemandangannya yang adem, yang damai, gitu kan ya? Tapi, ternyata di balik ketenangan itu, ada cerita perjuangan yang luar biasa, yang ditempa oleh api pertempuran dan juga amukan air bah. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Kita bakal lihat gimana pertempuran di masa lalu ternyata bisa membentuk ketangguhan sebuah komunitas buat menghadapi tantangan zaman sekarang. Oke, kita mulai ya. Jadi cerita Garut ini sebenarnya adalah cerita tentang perjuangan yang gak ada putusnya, lintas generasi. Dulu, lawannya penjajah bersenjata. Sekarang, lawannya kekuatan alam yang dahsyat. Dua pertempuran yang beda, tapi diikat oleh satu semangat yang sama. Kita mundur dulu ke tahun 1945. Ini seru banget, karena cuma beberapa bulan setelah kita merdeka, ada satu pertempuran heroik yang meletus di Garut. Tapi, anehnya, jarang banget dibahas di buku-buku sejarah. Namanya adalah Pertempuran Kubang. Dan semua ini kejadiannya cepat banget, cuma hitungan hari loh. Coba dibayangin, tanggal 10 Oktober, para pejuang kita berhasil merebut pabrik tenun yang jadi markas Jepang. Jelas, kabar ini langsung nyebar ke Bandung. Dan cuma 2 hari setelahnya, pasukan Jepang datang mau balas dendam. Nah, dari sinilah api pertempuran Kubang itu mulai menyala. Terus siapa yang berani maju ngelawan? Ini yang bikin merinding. Bukan tentara profesional, tapi sekitar 100 warga biasa. Para pemuda umur 20-an sampai 40-an yang nekat menghadang pasukan militer profesional. Semua demi apa? Demi mempertahankan kemerdekaan yang baru aja diraih. Dan kalau kita lihat perbandingannya, wah, ini benar-benar pertarungannya nggak seimbang banget. Di satu sisi, pejuang Garut kita modalnya cuma bambu runcing sama golok. Di sisi lain, tentara Jepang datang dengan kekuatan penuh, senjata api modern, pasukan yang jauh lebih banyak, bahkan bawa tank baja. Ini sih udah kayak cerita David lawan Goliat ya kan? Sayangnya, pertempuran sebesar ini pasti ada harganya. Dan harganya mahal. 37 pemuda Garut gugur di medan perang. Mereka jadi pahlawan yang rela berkorban buat mempertahankan kemerdekaan yang usianya masih sangat muda. Tapi, pengorbanan mereka itu nggak pernah sia-sia dan nggak pernah dilupakan. Sampai sekarang, ceritanya terus hidup. Ini ada kutipan dari Pak Soni, salah satu warga di sana. Beliau bilang, di tempat itu, para leluhur kami mati syahid dengan cara yang gagah perkasa. Keren banget ya, ini nunjukin betapa dalamnya ingatan itu di hati masyarakat Garut. Oke, pertempuran melawan Jepang memang selesai. Tapi, apakah perjuangan masyarakat Garut berhenti sampai di situ? Ternyata belum. Justru ini adalah awal dari sebuah babak baru dengan musuh yang, sama sekali berbeda. Puluhan tahun kemudian, semangat juang itu ternyata nggak pernah padam, masih membara. Tapi sekarang, lawan mereka bukan lagi tentara. Musuh yang harus mereka hadapi sekarang jauh lebih besar dan jauh lebih sulit ditebak. Nah, sekarang kita lompat ke masa kini. Kita lihat, gimana sih bentuk perjuangan mereka sekarang? Musuh barunya adalah alam itu sendiri. Betul, Garut saat ini terus-menerus berjuang melawan ancaman banjir bandang dan tanah longsor. Jadi, apa sih sebenarnya musuh modern ini? Ini adalah kombinasi yang bisa dibilang mematikan. Banjir bandang dan tanah longsor. Pemicunya, hujan dengan intensitas super tinggi, luapan sungai-sungai besar kayak Ciluas sama Cipalebuh, plus kondisi tanahnya yang emang nggak stabil. Ini bukan ancaman main-main, ini ancaman nyata yang datang lagi dan lagi. Terus seberapa parah dampaknya? Coba kita lihat data dari satu kejadian aja. Di September 2022, ini angkanya bikin kaget. Lebih dari 1.200 keluarga terdampak. Totalnya ada 3.700 orang, bahkan sampai ada korban jiwa dan luka berat. Angka-angka ini bukan cuma statistik ya, ini adalah cerminan dari tragedi yang nyata. Lalu apa sih sebenarnya akar masalahnya? Kenapa ini bisa terjadi terus? Selain karena hujan deras dan luapan sungai, ternyata ada juga campur tangan manusia, deforestasi atau penebangan hutan, dan alih fungsi lahan. Misalnya hutan diubah jadi kebun atau pemukiman, khususnya di daerah hulu. Akibatnya, ya jelas tanah jadi nggak bisa lagi nahan air. Inilah yang bikin wilayah Garut jadi makin rentan sama bencana. Nah, sekarang kita coba sambungin dua cerita ini. Cerita pertempuran tahun 45 dan perjuangan melawan bencana sekarang. Gimana caranya sebuah pertempuran di masa lalu bisa jadi sumber kekuatan buat masa depan? Inilah yang kita sebut warisan ketangguhan Garut. Ingat kan pengorbanan 37 pemuda di tahun 45 itu? Mereka nggak dilupakan. Ada monumen pertempuran Kubang yang dibangun sebagai pengingat abadi keberanian mereka. Monumen ini jadi simbol nyata dari perjuangan fisik di masa lalu.
Dan tahu nggak, semangat pengorbanan itu ternyata nggak hilang, tapi bertransformasi. Semangat yang sama persis sekarang kita lihat di garis depan penanggulangan bencana. Waktu masyarakat bahu-membahu berjuang bareng-bareng buat melindungi rumah mereka, buat membangun kembali semuanya dari awal, pertempurannya mungkin beda, tapi semangat gotong royong dan ketangguhannya itu sama persis. Ini akhirnya membawa kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Kisah Garut ini seolah-olah ngajarin kita sesuatu yang penting, bahwa sejarah perlawanan itu menanamkan benih ketangguhan, kekuatan yang bikin sebuah komunitas bisa bangkit lagi, nggak peduli musuhnya apa. Jadi, mungkin kita bisa renungkan bareng-bareng, jangan-jangan perjuangan terberat di masa lalu itu justru adalah bekal terkuat kita untuk menghadapi masa depan?